anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Lina di kelas Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yuk, kita simak penjelasan selanjutnya. Anak-anak, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2. Kompetensi dasar 3.2 adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Dan kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Dicapai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menelaah struktur laporan percobaan. Yang kedua, siswa dapat menelaah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang ketiga, siswa dapat menyajikan teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur dan kaidah laporan percobaan. Secara umum, struktur teks laporan dibagi menjadi dua. Ini struktur teks laporan secara umum ya, yaitu satu umum yang terdiri dari klasifikasi, pernyataan, dan yang kedua adalah uraian. Pada slide sebelumnya, Bu Lina sudah menyampaikan tentang struktur teks laporan secara umum. Nah, yang akan kita pelajari adalah struktur teks laporan percobaan. Apa saja sih struktur teks laporan percobaan? Yang pertama ada tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan berisi uraian percobaan. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Alat dan bahan berisi uraian alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah berisi uraian prosedur percobaan. Struktur yang keempat adalah hasil. Hasil berisi uraian hasil percobaan. Dan struktur yang kelima adalah simpulan. Simpulan berisi inti hasil dari percobaan dari awal hingga akhir. Nah, anak-anak, itulah kelima struktur dari teks laporan percobaan. Jelasnya, mari kita lihat contoh dari teks laporan percobaan. Bisa kalian lihat di sini ada contoh teks laporan percobaan yang berjudul menguji kandungan vitamin C. Kita akan coba untuk mengidentifikasi struktur dari teks laporan percobaan ini. Pada paragraf pertama, ya, di sini adalah bagian tujuan. Ya, struktur yang pertama dia adalah tujuan, berada pada paragraf pertama. Lalu untuk struktur yang kedua, alat dan bahan ada pada paragraf kedua. Di sini kita bisa lihat pada paragraf kedua terdapat alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan.
Lalu, paragraf selanjutnya adalah berisi langkah-langkah atau prosedur dari laporan percobaan. Di sini dalam teks ini terdapat 6 langkah kerja dalam teks percobaan. Lalu, paragraf selanjutnya di sini kalian bisa lihat terdapat tabel pengamatan. Ya, tabel pengamatan ini merupakan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Nah, di bawah tabel pengamatan juga terdapat penjelasan mengenai hasil dari percobaan atau hasil dari tabel ini ya. Bisa kita lihat di sini, dari hasil praktik pengujian tersebut terlihat bahwa tetesan yang diperlukan pada beberapa jenis bahan makanan berbeda. Dan selanjutnya, nah ini adalah paragraf penjelasan dari tabel hasil pengamatan ini ya. Jadi paragraf ini disebut sebagai struktur hasil. Selanjutnya, paragraf yang terakhir di sini adalah simpulan ya. Simpulan dari hasil percobaan yang sudah dilakukan. Nah, ini ya anak-anak, aplikasi dari struktur teks percobaan dalam sebuah teks percobaan ya. Jadi ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Kalian bisa juga melihat atau membaca contoh-contoh teks laporan percobaan yang ada di buku paket bahasa Indonesia. Selanjutnya, anak-anak, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan kata tugas. Yang keempat, menggunakan istilah teknis atau bidang tertentu. Yang kelima, menggunakan unsur serapan. Dan yang keenam, dia terdapat kata benda atau frasa benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya satu persatu. Kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Ciri-ciri kalimat aktif. Yang pertama, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me atau ber. Lalu yang kedua, predikatnya bisa berupa kata kerja tidak berimbuhan. Kita lihat contoh kalimat aktif berikut. Kita dapat membaca buku setiap hari. Ya, kita dalam kalimat ini menduduki posisi sebagai subjek. Dapat membaca itu adalah predikat. Karena kata membaca di sini adalah kata kerja, jadi dia menduduki posisi sebagai predikat. Selanjutnya buku. Buku dia menduduki posisi sebagai objek. Setiap hari merupakan keterangan waktu. Nah, inilah salah satu contoh dari kalimat aktif, di mana predikatnya cenderung memiliki imbuhan me di sini. Membaca, imbuhannya adalah me. Ini adalah ciri dari kalimat aktif. Menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan. Ciri-ciri kalimat pasif. Predikatnya cenderung memiliki imbuhan di, ter, atau ke an. Yang kedua, memiliki kata ganti yang merujuk pada subjek maupun
objek. Contohnya, buku dapat dibaca setiap hari. Di sini buku menduduki posisi sebagai subjek, dapat dibaca dia menduduki posisi sebagai predikat, setiap hari adalah keterangan waktu. Jadi ini adalah contoh dari kalimat pasif. Ya, kalian bisa lihat di sini ada kata dibaca, predikatnya dia berimbuhan di, ya, cirinya di sini. Jadi ingat ciri yang pertama, predikatnya cenderung memiliki imbuhan di, ter atau ke an, ya. Berbeda dengan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif, dia predikatnya cenderung memiliki imbuhan me atau ber, sedangkan kalau kalimat pasif, predikatnya cenderung memiliki imbuhan di, ter atau ke an. Menggunakan kata tugas. Kata tugas itu berupa konjungsi hubungan logis, konjungsi hubungan waktu, sebab, pertentangan, pemilihan, penambahan, dan lain-lain. Misalnya contoh konjungsinya ada ketika, sebab, tetapi, atau, lalu, kemudian, dan sebagainya. Ya, contoh di sini, ketika tidak terjadi keseimbangan asupan, salah satu faktor pertumbuhan tanaman tidak akan optimal. Di sini terdapat kata ketika, ya, merupakan salah satu konjungsi atau disebut sebagai kata tugas. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan istilah teknis atau bidang tertentu. Istilah teknis merupakan kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Kata ini memiliki arti berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut. Contoh, cahaya mengalami pembiasan sehingga membentuk pelangi. Nah, dalam kalimat ini terdapat kata pembiasan. Pembiasan adalah kata teknis bidang sains. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan unsur serapan. Apa itu kata serapan? Ya, kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Contohnya, kita tidak dapat memprediksi bencana alam. Nah, di sini ada kata prediksi. Kata prediksi itu berasal dari kata asing yaitu prediction. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kata benda atau frasa benda. Kalian pasti sudah paham bukan mengenai kata benda, ya? Bu Lina jelaskan kembali, kata benda adalah, ya, jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan, ya. Oh iya, kata benda juga disebut sebagai nomina, ya. Contoh dari kata benda: meja, vitamin, sayuran, buah, pipet, tabung, dan lain-lain. Itu contoh kata benda. Lalu frasa benda itu apa? Kalau frasa benda adalah gabungan dua kata yang unsur utamanya adalah kata benda. Misalkan jeruk nipis, jambu biji, tabung reaksi, dan lain-lain. Jadi perbedaannya di sini kalau kata benda itu hanya satu kata saja, ya, merujuk kepada hal yang dibendakan. Misalkan meja, itu kan hanya satu kata. Sedangkan frasa benda dia itu terdiri dari dua kata atau lebih, ya, yang unsur utamanya adalah kata benda. Contohnya di sini jeruk nipis, ya kan? Ada dua kata di sini. Jadi itu disebut sebagai frasa. Bagaimana anak-anak mengenai penjelasan dari Bu Lina? Semoga kalian bisa lebih paham, ya, mengenai materi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di kelas Bahasa Indonesia selanjutnya. Bu Lina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.